Boarding pass rupanya punya lebih dari satu fungsi loh. Jadi setelah kru pesawat memeriksanya, gunakanlah dengan bijak. Selipkan satu sisi boarding pass di bawah sarung ponselmu dan sisi satunya lagi di bawah pengunci meja pesawat. Memang terdengar aneh, tapi Redditor ini sudah mencoba dan tampaknya penerbangannya jadi nggak membosankan berkat bioskop dadakan ini. Kamu pernah belanja begitu banyak barang sampai kesusahan untuk membawanya? Lain kali kalau pergi ke supermarket lagi, pastikan kamu membawa carabiner. Alat kecil ini akan meringkas bawaanmu, jadi kamu nggak butuh bantuan ekstra untuk membawa semua barang yang kamu beli saat ada diskon besar-besaran. Gantungin aja semua kantong plastik pada carabiner, agar lebih nyaman dipegang, kusarankan untuk membalut carabiner dengan kain. Apa kamu seorang atlet yang tekun? Yang satu ini cocok untukmu. Kalau kantongmu nggak dilengkapi resleting atau kancing, tapi kamu nggak mau kehilangan kunci, uang receh, atau apapun yang kamu simpan di kantong saat berlari, kamu butuh karet gelang. Ikat saja saku dari dalam seperti yang dilakukan oleh Redditor ini. Ini juga solusi bagus untuk mencegah pencopetan dan mengatasi rasa khawatir akan kehilangan. Ada satu lagi trik olahraga nih. Terkadang kaos kaki memiliki jahitan di bagian dalam yang bisa membuat kaki lecet saat berlari. Jangan dibuang atau beli yang baru ya. Pakai saja kaos kaki yang ada dengan cara dibalik. Redditor ini memang jenius. Kalau merasa ragu apakah uang kertas $100 yang kamu punya itu asli atau palsu, gunakan saja trik sulap ini. Lihat garis penanda keaslian warna biru ini, tampaknya itu ditenun ke lembaran kertasnya. Sekarang, lipat uang kertas itu sedemikian rupa hingga garis biru ini ada di depanmu dan kertasnya sedikit tertekuk ke belakang. Ambil jarum dan coba selipkan tepat di bawah lipatan. Kalau uang kertas itu asli, kamu akan melihat ada celah pada lembarannya. Faktanya, uang palsu biasanya nggak memiliki fitur ini karena seringkali bahannya bukan dari kertas yang berlapis-lapis. Cipratan air yang ditinggalkan alat penyedot kloset di lantai cukup menjijikkan meskipun sudah disiram sampai bersih. Jadi lain kali kalau memakainya lagi, pastikan untuk dikeringkan setelahnya ya. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan meletakkannya di bawah dudukan kloset sampai kering. Pernah melihat tali pengikat ini pada troli belanja? Kamu bisa memakainya untuk menaruh minumanmu dengan aman. Iya, memang agak nyeleneh. Andai saja ada tempat khusus untuk itu di setiap troli. Bagi yang suka tidur di ruang tunggu bandara, yang satu ini bisa jadi penyelamat. Untuk melindungi tasmu yang berharga, cukup cantolkan tasmu pada kakimu. Iya, mengaitkannya pada kaki atau lengan memang tampak lebih efektif, tapi nggak bisa dilakukan untuk semua tas. Kamu juga bisa menggunakan trik ini di tempat-tempat ramai lainnya. Redditor ini mencoba trik ini di bar dan tampaknya berhasil dengan baik tuh. Oh, really? Ada juga trik untuk mengayak tepung dengan cara tercepat. Uniknya, kamu butuh alat pemijat untuk ini. Lihatlah seberapa cepat kamu bisa mengayak tepung tanpa perlu menggoyangkannya. Sepotong penghapus bisa membantu mengontrol jendela mobil otomatis dengan lebih baik. Anjing milik Redditor ini sangat bersemangat setiap kali diajak jalan-jalan, sampai-sampai sering nggak sengaja menekan tombol jendela dengan kakinya. Si Redditor cukup menaruh penghapus berukuran pas di celah itu, dan masalahnya pun teratasi. Bayangin nih, tenggorokanmu sakit. Kamu berobat ke dokter dan dokter meresepkan obat semprot tenggorokan yang manjur. Cuma satu aja kekurangannya, kamu nggak tahan dengan rasanya. Ini bukan masalah besar dan cotton bud bisa membantu mengatasinya. Cukup oleskan langsung cairannya ke tenggorokan agar nggak mengenai lidahmu. Nggak semua orang menyukai kopi hitam tanpa campuran. Kalau kamu tiba-tiba kehabisan susu atau creamer, ada trik yang bisa membantu. Tambahkan saja es krim ke dalam minumanmu, ini akan mengurangi rasa asli kopinya. Beberapa lilin cenderung membentuk lubang yang dalam, semakin sering digunakan, semakin besar lubangnya, dan pada akhirnya sumbu lilin akan habis, sementara lilinnya masih banyak tersisa. Untuk mencegahnya, kamu bisa membuatkan topi khusus untuk lilin dari aluminium foil. Setelah menyalakan lilin dan memasang topinya, panasnya akan menyebar rata dan melelehkan semua lilin.
Celah-celah di antara papan list ini bisa sangat mengganggu dan merusak keseluruhan tampilan ruangan. Kamu bisa menutupi celah ini dengan kapur seperti yang dilakukan Redditor ini. Kamu punya set peralatan makan cantik peninggalan nenek buyutmu, tapi warnanya memudar seiring waktu dan gak bisa diatasi dengan sabun pencuci piring. Air panas, soda kue, garam, dan aluminium foil bisa mengatasinya. Campurkan semuanya dalam satu wadah dan ingat bahwa lembaran aluminium foil harus terendam dalam air. Kemudian ambil alat makan itu dan celupkan ke dalam campuran tersebut. Hasilnya langsung terlihat. Nih, lihat aja punya Redditor ini. Lakban bisa membantumu merapikan parket tanpa merusaknya. Kalau ada celah dan kamu harus menggeser ubin parket, ambillah lakban, tempelkan pada ubin, lalu tarik. Ubin akan bergeser ke tempat yang seharusnya. Agar karet pengisap bisa menempel dengan kuat, oleskan sedikit Vaseline. Dengan cara ini, pengisap akan melekat lebih kuat dan saat kendor lagi, cukup oleskan Vaseline kembali. Spatula nggak hanya berguna di dapur loh, tapi juga di kamar tidur. Saat mengganti spray, gunakan spatula untuk menyelipkannya di antara tempat tidur dan kasur. TikToker ini selalu menerapkan trik ini untuk merapikan tempat tidur agar hasilnya sama seperti di kamar-kamar hotel. Beberapa orang suka mengoleksi bola bisbol, tapi sulit untuk memajangnya di rak karena bola-bola itu mudah menggelinding. Kamu bisa menggunakan tutup botol sebagai tempat bola bisbol seperti yang dilakukan oleh Redditor ini. Kalau nggak suka desain tutupnya, berkreasilah dengan mengecatnya. Sup tomat dan makanan kaleng lainnya memang kurang praktis. Terkadang kita hanya butuh sebagian dari isi kaleng tersebut, tapi sisanya sulit untuk disimpan kembali setelah tutup kaleng dibuka. Stopless Nutella menjadi penyelamat untuk kasus-kasus seperti ini karena tutupnya sangat pas dengan kaleng. Pernah melihat sisa-sisa lengket yang menumpuk di bagian dasar cup deterjen? Yang satu ini bisa sangat sulit dibersihkan nih. Jadi lain kali saat mencuci pakaian, masukkan saja sekalian ke dalam cucian. Sebenarnya kamu bisa memasukkan cup deterjen ke dalam mesin cuci setiap kali kamu menggunakannya. Dengan cara ini nggak akan ada residu yang menumpuk dan cupnya akan selalu bersih. Bayangkan kamu punya 2 magnet hard disk dan sekantong keripik. Apakah benda-benda ini berhubungan? Jelas dong. Lain kali kalau sudah terlalu kenyang untuk menghabiskan keripiknya, tutuplah kantung keripik itu dengan 2 buah magnet. Magnet ini akan mencegah udara masuk dan rasa keripik akan tetap sama pada saat kamu akan menghabiskannya. Jangan buang sisa sabun batangan ya, karena masih bisa digunakan sampai habis. Redditor ini menunjukkan cara menyatukan sisa sabun batangan dengan yang baru dan keduanya saling menempel saat digunakan. Kalau nggak suka cara ini, kamu bisa berkreasi dengan membuat sabun cair dari sisa-sisa sabun batangan. Setelah mengumpulkan cukup banyak sisa sabun batangan, parutlah lalu lelehkan di dalam oven microwave, kemudian tambahkan air. Kamu bisa atur sendiri kekentalannya, semakin banyak air yang ditambahkan, semakin encer sabunnya. Bisa juga tambahkan sedikit gliserin cair sebagai pelembab ekstra, diamkan dulu campuran tersebut selama 24 jam, dan jadilah sabun cair buatan sendiri. Selamat datang di sebuah pulau tak berpenghuni. Bagaimana kita bisa berakhir di sini? Aku juga nggak tahu. Tapi sekarang kita harus bertahan hidup di sini selama beberapa hari. Dan aku akan mengajarimu semua yang ku tahu. Untungnya, kemanapun aku pergi, aku selalu siap menghadapi situasi seperti ini. Jadi, di dalam ransel ajaib ini, aku punya semua yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Yang pertama, tentu saja pisau, yang akan sangat berguna dalam banyak situasi. Dikelilingi oleh lautan, kamu nggak akan mendapatkan air minum. Ups, nggak ada air minum di ranselku. Tapi jangan panik, sumber air yang paling bisa diandalkan di sini adalah kelapa. Jadi kita perlu mengambil beberapa. Kalau beruntung mendapatkan kelapa hijau, kamu bisa membelahnya dengan pisau. Itu relatif mudah. Tapi masalahnya, kelapa ini tumbuh tinggi di atas pohon. Kamu bebas memanjat untuk mengambilnya, tapi itu nggak akan mudah. Untungnya, ketika kelapa matang, kelapa berubah menjadi coklat dan jatuh dari pohon. Air di dalamnya tetap aman untuk diminum selama sekitar 9 bulan. Jadi, kamu bisa mengambilnya dari tanah. Masalahnya, kelapa ini cukup sulit untuk dibuka. Namun, kalau kamu beruntung memiliki obeng,
itu nggak akan menjadi masalah besar. Selain itu, batu sederhana bisa memecahkan kelapa. Jadi jangan lupa untuk membungkusnya terlebih dahulu dengan handuk atau bahkan kaos. Ingat ya, kamu nggak bisa minum kelapa sesukamu. Jangan minum lebih dari 5 butir kelapa coklat dalam sehari, kecuali kamu ingin sakit perut. Ngomong-ngomong, hal yang sama juga berlaku untuk kelapa hijau ya. Setelah meminum kelapa coklat, jangan buru-buru dibuang. Kamu bisa mengikis bagian putihnya dan memakannya. Itu bisa dimakan loh. Aku nggak bawa mangkuk, tapi sekali lagi, inilah gunanya kelapa. Kelapa bisa dijadikan mangkuk. Setelah dibelah, kamu akan mendapatkan potongan-potongan berbentuk mangkuk. Mulailah dengan membuang semua bagian putih dari dalam, hingga hanya tinggal batoknya saja. Ini akan menjadi mangkuk, tapi kita akan mempercantiknya. Kikis rambutnya menggunakan pisau, lalu gosok dengan pasir untuk membuatnya lebih halus. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah memolesnya dengan daging kelapa. Minyak di dalamnya akan membuat mangkuk berkilau dan cantik. Oke, keterampilan terpenting adalah membuat api. Aku memang menaruh beberapa pemantik dan kotak korek api di dalam tas untuk mempermudah. Tapi kamu nggak bisa menjadi penyintas yang mumpuni kalau nggak tahu cara menyalakan api tanpa keduanya. Kamu perlu menemukan sepotong kayu yang melengkung dan mengikat tali busur seperti ini, sehingga terlihat seperti busur. Kalau nggak ada tali nilon, tali sepatu juga bisa. Makanya, setiap kali bepergian, pakailah sepatu bertali. Selanjutnya, cari sepotong kayu keras kering. Itu akan menjadi poros. Lilitkan tali busur di sekelilingnya agar kamu bisa menciptakan gesekan. Poros bisa dipasang pada papan dengan lekukan yang bisa menahannya. Selain itu, kamu juga butuh sepotong kayu lain yang biasa disebut hand block. Ukir sebuah rongga kecil di dalamnya. Ini akan memudahkanmu menciptakan gesekan. Jadi, begini caranya. Papan menahan poros dan putar tali busur di sekelilingnya seperti ini. Di atas, pegang poros dengan hand block. Lalu gerakan busur, gosokkan di sekitar poros dan ciptakan gesekan. Ini akan mulai memanas dan akhirnya kamu akan mendapatkan bara api. Setelah dapat bara api, pindahkan dengan hati-hati ke seikat rabuk, tiup, dan coba nyalakan api. Awalnya ini akan sulit dilakukan, tapi setelah menguasainya, kamu akan bisa menyalakan api dalam waktu kurang dari 5 menit. Sekarang setelah ada api, kita butuh makanan. Pilihan yang jelas adalah pergi memancing. Jadi di dalam ransel ajaibku, aku punya peralatan memancing. Ini hanya sebuah kotak kecil dengan beberapa kail dan senar, tapi ini akan sangat membantu. Sisanya hanya latihan dan keterampilan. Kalau kamu berhasil menangkap ikan, kamu harus memasaknya. Dan itu mudah karena kamu punya ikan dan api. Bungkus ikan dengan daun kelapa, ikat dengan kulit kayu, dan taruh di atas bara api. Tunggu sekitar 20 menit, tapi sebelum dimakan, pastikan ikan sudah matang ya. Tusuk ikan secara miring dengan garpu atau tusuk gigi, dan putar perlahan pada bagian yang paling tebal. Jika ikan sudah matang, ikan akan mudah mengelupas. Selamat makan! Semua berubah ketika matahari terbenam. Kamu harus bersiap-siap untuk malam hari. Jadi, pada siang hari kamu harus membuat tempat berlindung dari ranting dan daun pohon palem. Potongan kulit kayu bisa digunakan sebagai tali, tapi ada baiknya kamu berjalan di sepanjang pantai dan melihat apa saja yang tersapu. Ada banyak sampah di sana dan beberapa di antaranya bisa berguna. Kalau pergi ke sebuah pulau, kamu harus punya perangkat yang akan membantumu agar nggak tersesat. Aku punya sesuatu nih, arloji tahan air multifungsi yang kubeli di Amazon. Selain penunjuk waktu, ada juga kompas, termometer, pengikis, peluit, dan bahkan pemantik api. Ya, kamu memang nggak perlu menghabiskan waktu 2 jam dengan tongkat, tapi aku cuma ingin mengajarimu tadi. Jadi, bawalah arloji ini saat kamu pergi ke hutan. Kita butuh bahan untuk tempat berlindung. Ranting, kulit kayu, dan daun pohon palem yang sebenarnya lebih sulit untuk dicabut dari pohon. Jadi, yang kering di tanah juga bisa digunakan. Buatlah atap tempat berlindung dengan menggunakan daun pohon palem. Tapi taruh juga beberapa di atas tanah untuk tempatmu berbaring. Tapi hati-hati ya, pastikan daun yang kamu gunakan bebas dari ular, laba-laba, atau kalajengking. Kamu nggak ingin semua itu ada di tempat tidurmu.
Masalah lainnya, pada malam hari, serangga dan banyak makhluk lainnya keluar dan mereka akan sangat senang bergabung denganmu di tempat berlindung. Jadi, api dan gundukan rayap di sekitar tempat berlindung akan membantu mengusir setidaknya sebagian dari mereka. Yang lainnya masih bisa menyelinap masuk dan memanjat ke balik pakaianmu, berjalan di atas tubuhmu dan menggigitmu. Jadi, waktunya untuk ransel ajaib nih. Di sini aku punya kantong tidur untuk bertahan hidup. Panjangnya hanya 10 cm. Gak makan banyak tempat, tapi anti sobek, anti air, dan menjaga panas tubuhmu. Ditambah lagi jahitannya rapat yang akan mencegah air, angin, dan serangga. Kamu bisa menemukannya di Amazon. Selain itu, jangan membuat api tepat di depan pintu masuk tempat berlindung. Kamu mungkin akan menghirup asap sepanjang malam. Sekarang, kamu sudah siap. Beberapa tips bertahan hidup nih. Ponselmu yang mungkin merupakan satu-satunya benda yang pasti kamu bawa nggak berguna di sini. Tapi nggak sepenuhnya loh. Layar ponselmu yang nggak memiliki sinyal bisa digunakan untuk memantulkan cahaya matahari dan bulan untuk mengirim sinyal SOS. Kedua, dalam kondisi ketika kamu nggak punya banyak sumber air, cobalah untuk menjaga tubuhmu tetap dingin. Jadi, sesekali berjalanlah di dalam air agar nggak kepanasan dan nggak dehidrasi. Dan tentu saja, selalu bawa kotak P3K. Ini adalah barang bertahan hidup terakhir yang kumiliki di ransel. Ini juga dari Amazon. Ini adalah tas anti air berisi gunting, plester luka, pinset, perban, dan sebagainya. Barang-barang yang sangat berguna di alam liar. Selamat bertahan hidup, meskipun kuharap kamu nggak perlu melakukannya tanpa persiapan. Kamu terbiasa menjelajahi internet, main game, dan berhubungan dengan teman-temanmu di media sosial. Segala kemudahan yang diberikan iPhone dalam sakumu. Tapi bagaimana kalau ternyata banyak sekali fungsi tersembunyi di dalamnya? Tombol belakang. Apa kamu pernah memperhatikan logo Apple di belakang iPhone-mu? Kalau kamu pakai casing, coba lepaskan supaya kamu bisa periksa. Oke, sekarang kamu pasti berpikir, nggak ada yang aneh dengan ini, cuma logo merek iPhone-ku aja. Pasti nggak ada yang spesial. Tapi apa kamu tahu ini lebih dari sekedar dekorasi? Malah sebenarnya, logo ini tombol loh. Kamu nggak percaya? Coba aja sendiri. Tapi sebelum kamu mengetuknya seperti kamu pakai ponselmu terbalik, kamu perlu mengatur setting. Ada alasannya fitur praktis ini dianggap rahasia. Pertama, buka setting, ketuk accessibility, lalu menu touch, dan navigasikan ke daftar paling bawah. Di situ kamu akan temukan opsi back tap. Ketemu? Bagus. Kamu bisa pilih opsi double tap atau triple tap. Mana saja yang kamu suka, dan bagusnya, kamu akan punya serangkaian opsi untuk kamu pilih. Kamu bisa pakai back tap untuk mengambil foto dengan aplikasi kameramu, peringatan dari Siri, aplikasi Switch, bahkan mengambil tangkapan layar. Ini akan membuat semuanya lebih mudah daripada jarimu harus bergulat saat harus mengambil tangkapan layar. Mengatur pengucapan Siri. Apa kamu pernah meminta Siri untuk menelepon teman? Mungkin kamu bilang, Siri, telepon Hermione. Tapi Siri malah bilang, menelepon Hermione. Oke, kamu emang bukan sobatnya Harry Potter, tapi kita bisa sepakat nama cewek itu memang sulit disebutkan. Siri mungkin salah satu asisten digital paling pintar dalam dunia ponsel pintar. Dan terkadang sedikit sok pintar, tapi asisten iPhone terkadang kesulitan menyebutkan nama paling biasa. Kalau hal ini mengganggumu, kamu pasti akan senang mendengar bahwa kamu bisa memperbaiki pengucapan Siri. Cara termudahnya adalah menangkap bahasa Siri dan bilang, bukan begitu cara menyebutnya. Ini akan membuat Siri meminta penyebutan yang tepat untuk setiap nama, depan, tengah, dan belakang. Atau nama tempat kalau bukan nama orang. Setelah kamu memberinya, Siri akan menghasilkan beberapa opsi, dan yang harus kamu lakukan adalah memilih satu yang benar. Kalau teman digital terbaikmu ini masih kesulitan, mungkin lebih baik untuk mengejanya. Buka konteks, pilih orang yang namanya sulit disebutkan Siri, dan pilih Edit. Kamu bisa menambah penyebutan yang benar di bagian catatan, menggunakan pengejaan fonetik dan klik pronunciation spelling untuk melatih Siri agar benar. Bahkan asisten digital super pintar kadang-kadang butuh bantuan. Hey Siri, yang benar Leviosa, bukan Leviosar. Aplikasi pengukur.
Apa alat pengukur terlalu berat di bawah? Atau mungkin kamu lupa meterannya ada di laci sebelah mana? Nggak usah khawatir, iPhone punya beberapa rahasia yang akan membantumu. Apa kamu tahu iPhone punya alat yang akan membantu kegiatan pertukangan? Buka aplikasi Measure misalnya. Kamu nggak perlu lagi meteran panjang untuk mengukur meja kopi, rak buku, atau sofa. Aplikasi ini memakai realitas tertambah untuk mengukur objek di sekitarmu memakai kamera ponsel. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggerakkan ponselmu berputar sehingga aplikasi tersebut bisa menganalisis area yang mau kamu ukur. Akhirnya, kamu akan menemukan lingkaran putih dengan titik di tengah-tengah layarmu. Setelahnya, tidak terlalu beda dari meteran biasanya. Sejajarkan saja titik dengan sudut objek yang mau kamu ukur dan lacak ke tempat yang jadi ujung pengukuran. Kalau kamu ahli konstruksi, kamu mungkin ingin menempelkan meteran yang sebenarnya untuk mendapat ukuran yang akurat. Opsi ini tidak penting untuk para profesional, tapi aplikasi ini sangat baik untuk mendapatkan perkiraan kasar. Aplikasi Measure juga dapat digunakan sebagai level. Cukup beralih ke tab level di aplikasimu dan letakkan ponsel di permukaan tempat kamu ingin dapat pembacaan. Saat kamu melihat layar hijau dan pembacaan 0, berarti permukaan bagus dan rata. Fitur ini tidak jauh beda dengan fitur tingkat aplikasi Kompas. Jadi mungkin saja pernah punya pengalaman dengan fitur ini sebelumnya. Dengan toolbox digital baru, iPhone akan membuatmu menjadi orang paling berguna di rumah. Membuat getaran custom. Kita semua menjalani kehidupan yang cukup cepat dan sibuk akhir-akhir ini. Entah kita sedang bekerja, di bioskop, atau di sekolah. Seringnya, iPhone kita selalu diatur untuk bergetar. Iya sih, kamu bisa pilih nada dering yang keren. Tapi nggak banyak kesempatan tiba-tiba lagu itu terdengar dan bikin perhatian orang teralihkan. Atau yang terburuk, ponsel kita disita oleh atasan atau pak guru. Untungnya, ada banyak pilihan getaran yang bisa kamu pakai. Kamu mungkin punya beberapa jenis getaran untuk berbagai kesempatan dan kontak yang berbeda. Tidak satu pun dari pengaturan ini sesuai denganmu. Apple juga punya solusi untuk ini. Fitur tersembunyi lainnya di iPhone adalah membuat getaran custom untuk alert. Kalau ingin merasakan ritme favorit saat sobatmu menelepon atau mengirim SMS, atau saat bangun di pagi hari, kamu membuat pola itu di iPhone-mu. Sekali lagi, kamu harus masuk ke setting, lalu di sound and haptics, pilih nada yang ingin kamu sesuaikan, ketuk vibration, lalu create new vibration. Langkah berikutnya adalah menciptakan getaran asik macam DJ tanpa suara dengan mengetuk jarimu di layar sampai kamu dapat irama senyap yang kamu sukai. Sekarang kamu punya opsi getar sesuai keinginanmu. Ini bahkan mungkin membuat panggilan bangun pagi hanya sedikit lebih menyenangkan. Sama seperti Beach Boys, kamu akan pilih nuansa yang asik. Trackpad. Dengan smartphone, kita tidak lagi membutuhkan dua tangan untuk pakai keyboard. Yang kamu perlukan cuma satu ibu jari yang lincah. Tapi itu kadang sedikit membosankan karena kamu tetap saja bikin kesalahan dan semua karaktermu tidak dapat muat sekaligus pada keyboard yang macet di bagian bawah layar ponsel. Kamu mungkin mengetikkan teks yang panjang lalu sadar kamu kelupaan mengetik huruf R dalam kata drive beberapa kalimat sebelumnya yang bikin teman-temanmu salah paham sebenarnya kamu lagi nulis apa. Bisa saja kamu kesulitan untuk memperbaikinya, dan seringkali paling mudah adalah menghapus seluruh kata dan menulisnya ulang. Atau begitulah yang kamu pikir. Kalau kamu ahli dalam tata bahasa yang baik dalam pesan teks, kamu mungkin ingin menggeser keyboard ke mode trackpad untuk pengeditan yang lebih mudah. Yup, itu rahasia besar lainnya di iPhone-mu. Caranya juga mudah. Yang harus kamu lakukan adalah menahan jari pada spacebar. Semua tombol lainnya akan berwarna abu-abu, dan kamu akan dapat memindahkan kursor kemanapun kursor itu bergerak. Kemudian angkat jari dari bilah spasi untuk melanjutkan mengetik. Cara lain untuk menulis di keyboard iPhone kecil itu adalah menggeser tab untuk menggunakan angka dan simbol. Mungkin tampak tidak membantu, tapi kamu pasti akan sedikit frustasi saat kamu harus melompat bolak-balik beberapa kali dalam pesan yang sama. Tapi ada fitur tersembunyi lain di keyboard iPhone yang akan menyelesaikan masalah ini. Tahan, jangan mengetuk tab simbol dan numerik 123. Langkah ini akan memunculkan tab angka dan simbol. Selama kamu menahannya, tab itu akan tetap terbuka untuk memilih karakter, dan melepaskan jarimu akan mengembalikan keyboard ke huruf.
Sebentar lagi kamu akan cukup cepat untuk menulis novel di ponsel pintarmu. Apa kamu pernah menghubungkan 2 cangkir plastik dengan tali supaya kamu bisa berbicara dengan temanmu dari ujung yang berlawanan di rumahmu? Dulu mungkin keren, tapi cangkir plastik itu tidak bisa memberitahu cuaca atau mengirim email kan? Benar, teknologi telah maju pesat sejak telepon tali. Apa kamu dapat membayangkan kehidupan sebelum ada ponsel pintar? Benda ini telah menjadi hampir seperti pakaian atau sepatu yang kita kenakan. Benda ini adalah aksesori kita yang paling konsisten. Sekarang kamu tahu beberapa rahasia berguna ini, dan kamu akan menjadi ahlinya iPhone. Tapi, jika rahasia ini bukan untukmu, kamu selalu bisa bikin telepon tali dan tidak perlu kuota banyak, ya kan?